Kenapa ada sistem ras, sistem kocor, sistem aerasi dalam budidaya ikan lele? Setahu saya, sistem tersebut hadir dalam budidaya ikan lele karena berbagai faktor. Walaupun saya sudah tidak lagi menggunakan sistem-sistem tersebut dalam budidaya ikan lele, tapi saya tetap mengapresiasi atas kreativitas para pembudidaya ikan lele di negara kita tercinta ini. Saya yakin sistem tersebut lahir dari keterbatasan, entah itu keterbatasan dari segi lahan ataupun keterbatasan dari segi sumber air, tapi mereka tetap gigih berjuang agar bisa berbudidaya ikan lele dalam keterbatasan. Di sini saya tidak akan membahas sistemnya, tapi saya akan membahas apa faktor penyebab sistem tersebut ada dalam budidaya ikan lele, seberapa besar manfaatnya, dan bagaimana perhitungan dari segi bisnisnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham, serta silakan kalian bagikan sebanyak yang kalian mau. Suka ada yang berkomentar asal, budidaya ikan lele nggak usah pakai cara-cara ribet dan aneh-aneh lah, pakai cara standar aja. Nah, kalian jangan hiraukan itu. Kalian bukan mau yang aneh-aneh, tapi dalam keterbatasan kalian ingin budidaya ikan lele dengan hasil maksimal. Mohon maaf, saya sudah tidak lagi menggunakan sistem-sistem ini. Saya ini pembudidaya jadul penganut cara konvensional. Jadi mohon jangan tanya cara ini ke saya, sebab saya sudah tidak lagi menggunakannya. Silahkan kalian cari referensi di media sosial, siapa tahu ada orang baik yang mau berbagi. Dulu saya pernah mencoba sistem ini, tapi hanya sekedar ingin tahu saja. Kenapa tidak saya lanjutkan? Karena di daerah saya ini sumber air cukup melimpah dan lahan juga cukup untuk budidaya, jadi tidak saya lanjutkan. Yang pertama, keterbatasan lahan untuk budidaya. Sistem tersebut ada, tentu ada faktornya, di antaranya keterbatasan lahan budidaya. Misalnya kalian ada keinginan untuk budidaya ikan lele, tapi lahan kalian tidak cukup luas, paling bisa buat 3-4 kolam saja. Lalu kalian berpikir dengan jumlah kolam sedikit ini bagaimana caranya agar bisa panen maksimal. Silahkan kalian pilih mau menerapkan sistem yang mana. Apakah mau sistem ras, sistem kocor, sistem aerasi, atau mengkolaborasikan tiga sistem ini semuanya di tempat kalian. Silahkan kalian kaji, ulik, analisis sampai ketemu rumusnya. Silahkan kalian cari referensi di media sosial. Siapa tahu ada orang baik yang mau berbagi ilmu tentang sistem ras, sistem kocor, atau sistem aerasi. Yang penting kalian ada keinginan kerja keras untuk mengkajinya, konsisten dan pantang menyerah. Butuh waktu cukup lama untuk kalian menguasai sistem ini. Tentunya dengan sepenuh pengorbanan. Yang kedua, keterbatasan sumber air. Tiga sistem ini hadir dalam budidaya ikan lele karena terbatasnya sumber air di suatu daerah. Misalnya di tempat kalian sumber air sedikit sulit, tapi kalian ingin budidaya ikan lele tanpa harus boros air. Silahkan kalian pilih mau menerapkan sistem yang mana, atau kalian mau mengkolaborasikan tiga sistem ini juga silahkan. Butuh waktu yang panjang dan kesabaran tingkat tinggi untuk bisa menguasai semua ini. Perkuat tekad kalian, konsisten, jeli, dan persiapkan mental yang kuat. Gagal dalam analisis itu biasa. Yang luar biasa itu walaupun gagal, tapi kita tetap tegar dan terus mencoba. Silahkan cari referensi di media sosial tentang sistem ras untuk mendaur ulang air bekas budidaya agar bisa digunakan kembali. Tentunya ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, mengingat sistem itu pasti menggunakan berbagai alat, juga jenis probiotik tertentu yang harus kalian beli. Yang ketiga, memaksimalkan hasil panen. Walaupun jumlah kolam kalian sedikit dan sumber air terbatas, tapi dengan mengulik tiga sistem ini bukan berarti kita ingin budidaya ikan lele dengan cara yang aneh-aneh, tapi kita ingin memaksimalkan hasil panen agar setara dengan pembudidaya ikan lele yang memiliki jumlah kolam yang cukup banyak dengan sumber air melimpah. Jika kalian sadari kalau di tempat kalian itu penuh keterbatasan baik dari segi lahan maupun sumber air, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan tiga sistem ini. Tapi untuk menguasai semua ini butuh waktu yang cukup panjang, perjuangan keras, mental sekeras baja, dan sifat pantang menyerah. Jika kalian yakin dan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa. Yang terakhir, menyeimbangkan pertumbuhan ikan lele. Sadarilah jika kalian itu penuh dengan keterbatasan, baik dari segi lahan maupun sumber air. Tapi kalian ingin memaksimalkan hasil panen dengan tingkat pertumbuhan ikan lele yang normal. Tentunya kalian akan melakukan tebar padat, tapi ikan lele sehat, air kolam stabil, dan pertumbuhan ikan lele normal. Jelas ini bukan perkara mudah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk menguliknya. Semoga di luar sana ada orang baik yang mau berbagi ilmu tentang sistem ras, sistem kocor, dan sistem aerasi yang baik dan benar secara detail agar kalian bisa mengadopsi caranya. Lalu apa manfaat dari sistem ini dan bagaimana perhitungan dari segi bisnisnya? Jika kalian mengkaji sistem ini secara teliti dan benar dalam penerapannya di lapangan,
jelas besar sekali manfaatnya. Kalian bisa budidaya ikan lele dengan kepadatan tebar yang maksimal, resirkulasi air yang dapat digunakan berulang-ulang akan menghemat penggunaan air, serta memaksimalkan hasil panen walaupun budidaya ikan lele dengan jumlah kolam sedikit. Penerapan sistem tak lepas dari banyaknya peralatan penunjang dan biaya operasional yang cukup tinggi. Belilah peralatan yang berkualitas dan tidak mudah rusak agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Beli sekali tapi bisa kita gunakan bertahun-tahun dan menghasilkan alur budidaya yang baik dan menghasilkan itu bukanlah mubazir. Secara sepintas dengan pikiran yang sempit, ini semua butuh banyak biaya dan tidak seimbang dengan hasil panen. Iya, kalau kalian budidayanya hanya satu periode, dua periode gagal terus ditinggalkan. Tapi kalau kalian sabar dan konsisten, serta terus berinovasi ke hal-hal baru, setidaknya pasti akan ada hal positif yang kalian dapatkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.